because creatures like people can change. You don't think the king can take care of himself? No, not as a weapon, as an ally to protect us. We'll have a weapon that can compete with Godzilla. Film dibuka pada suatu lokasi di Skull Island. Sekumpulan burung yang melintas tanpa sengaja telah membangunkan Kong sang dewa Skull Island. Kong yang kini terlihat lebih tua pun lanjut berjalan sambil garuk-garuk bokong, lalu mencuci mukanya di air terjun. Di sisi lain, seorang gadis kecil bernama Jia sedang membuat suatu kerajinan tangan. Begitu selesai, dia pun pergi sambil melewati sebuah kamera atau apalah itu. Sedangkan Kong beres cuci muka, dia pun mencabut sebatang pohon dan digunduli. Mendadak, Jia muncul di hadapan Kong sambil pamerkan kerajinan tangan yang ternyata adalah boneka voodoo berwujud Kong. Kong hampiri Jia untuk melihat karyanya, kemudian dia tunjukkan keahliannya melempar lembing dan ternyata rupanya Kong kini ditahan di sebuah kubah penahanan di Skull Island oleh sekumpulan ilmuwan. Melihat gelagat Kong yang gak suka dikurung membuat sang penanggung jawab proyek bernama Elaine Andrew gelisah. Seorang rekannya sarankan Elaine buat pikirkan solusi lain di luar kubah karena hanya masalah waktu sampai kubah bisa dijebol oleh Kong. Bagi Elaine, alasan Kong ditahan di sana adalah demi keselamatannya. Sebab kalau bebas berkeliaran, Kong akan didatangi Godzilla karena tidak boleh ada dua monster alfa di dunia berdasarkan mitologi suku Iwi. Gak lama, Jia datangi Elaine buat kasih tahu tentang kemarahan Kong. Jia yang ternyata seorang tunawicara ini diminta tenang oleh Elaine sambil disuruh menunggu di mobil. Pembicaraan mengenai Kong diakhiri dengan pertanyaan dari rekan Elaine yang bilang, "Kau pikir sang dewa nggak bisa jaga diri sendiri dari ancaman?" Mendapat pertanyaan itu tentu membuat Elaine semakin galau. Dan inilah dia, Godzilla versus Kong. Bersetting 3 tahun setelah pertarungan Godzilla versus Ghidorah. Sejak itu, manusia terus mempelajari dan melacak asal-muasal para monster Titan. Dari hipotesa berubah menjadi teori yang meyakini mereka berasal dari Hollow Earth atau bumi berongga. Sebuah teori yang dikenalkan oleh Dr. Brooks di film Kong dulu. Setelah melalui berbagai pertarungan, kini ada 2 ekor monster Titan yang berpotensi menjadi alpha, yakni Godzilla dan Kong. Seorang podcaster teori konspirasi bernama Bernie yang udah kerja 5 tahun di sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetic yang dimiliki seorang om-om bernama Walter Simon. Dia kerja di sana dengan tujuan mengumpulkan bukti kebohongan perusahaan tersebut kepada masyarakat. Selain bergerak di bidang teknologi dan robotika, ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan secara diam-diam. Hari itu Bernie berniat mengunduh data rahasia Apex untuk disebarkan kepada pendengar podcastnya. Tiba di loker, Bernie ambil sebuah flash disk lalu datangi sebuah ruang kontrol. Bernie bertingkah bak kesurupan lambe tura sampai sang operator nggak tahan pada bacotannya. Karena itu dia pergi ke toilet dan meninggalkan Bernie sendirian di sana. Saat itulah Bernie beraksi. Dia colokkan flash disk sembari mengutak-atik data pada komputer. Bernie dapati data pengiriman barang misterius ke Hong Kong dari sub-level 33 yang tidak pernah dia tahu ada di Apex, serta sebuah blueprint aneh. Tiba-tiba dia kaget akibat alarm yang bunyi. Dipikir aksinya ketahuan, ternyata itu adalah alarm tanda bahaya akan serangan Titan. Sehingga semua staf Apex diminta segera evakuasi dari gedung. Tak disangka, Titan yang menyerang adalah si gemoy kesayangan umat manusia yakni Godzilla. Bernie yang hendak evakuasi nggak sengaja lihat sekumpulan ilmuwan yang lari ke arah berlawanan menuju sebuah pintu khusus. Merasa bisa mendapat sesuatu, Bernie ikut menyelinap ke dalam. Sedangkan di atap gedung, Walter Simon bersiap evakuasi dengan helikopter bersama Genji alias Ren Serizawa, anak dari Dr. Serizawa, sang guru pis Godzilla di film pertama dan kedua. Dengan tatapan benci, Ren terus menatapi Godzilla sebelum diajak pergi oleh Walter. Entah kenapa Godzilla sang pelindung bumi kini berbalik menyerang manusia di Apex. Di tengah kekacauan yang disebabkan Godzilla, Bernie berhasil masuk ke area misterius tadi. Namun langkahnya terhadang oleh 2 orang security Apex yang curiga padanya karena nggak punya tanda pengenal.
Saat Bernie berusaha bersilat lidah, dia mendapat bantuan dari Kamehameha nyasar Godzilla. Berkat serangan nyasar itu, Bernie berhasil selamat dari 2 penjaga. Gak cuma itu, serangan Godzilla menjebol sebuah ruangan yang berisikan sebuah bola kinetik yang mirip bola mata. Tapi belum diketahui benda apa itu sebenarnya. Amukan Godzilla menjadi viral di seantero negeri. Narasi berita mengatakan kalau kini Godzilla bukan lagi Titan penyelamat manusia. Tayangan itu juga diputar di sebuah sekolah dan disaksikan oleh Maddie yang udah beranjak dewasa. Selain itu, Walter Simmons juga diwawancara pihak TV. Walter bilang Godzilla adalah ancaman bagi manusia dan Apex punya rencana buat mengatasi Godzilla demi kedamaian dunia. Apa yang Walter sampaikan justru buat Maddie curiga. Apalagi, Maddie adalah pendengar setiap podcast konspirasi Titan milik Bernie yang berjudul Titan Truth Podcast. Menurut Bernie yang malam itu jadi saksi, pasti ada sesuatu yang memicu Godzilla menyerang Apex. Pernyataan Bernie itu seakan memantik jiwa detektif Maddie. Gak pakai lama, dia pergi ke kamp bantuan Monarch di Florida buat nemuin papanya Mark Russell yang udah kembali kerja di Monarch. Maddie berusaha yakinkan Mark kalau Godzilla terprovokasi sesuatu di Apex. Mark sendiri nggak peduli sama teori Maddie karena dianggap udah terkontaminasi podcast Bernie. Selain itu, Mark juga bingung harus gimana lagi karena satu-satunya Titan andalan manusia kini justru balik menyerang mereka. Maddie masih yakin Godzilla itu baik sebab dia yang selamatkan Mark dan dirinya dulu. Tapi tidak bagi Mark yang anggap Titan sama aja dengan manusia. Dia juga bisa labil layaknya Gen Z masa kini. Kesal teorinya ditolak, Maddie keluarkan ulti andalannya yaitu ngambek. Balik ke rumah, Maddie masih dengarkan bacotan konspirasi Bernie yang memberikan pola penyerangan Godzilla ke Apex dikarenakan ada sesuatu yang sedang dibangun di sana. Ditambah fakta, tempat yang diserang adalah satu-satunya fasilitas robotika milik Apex. Pindah ke Universitas Denham di Pennsylvania. Ren datangi tempat itu buat ketemu seorang ahli teoritis bumi berongga sekaligus penulis buku nggak laku-laku bernama Dr. Nathan Lin. Ren gak sendiri, dia datang bersama Walter. Tanpa buang waktu, mereka tunjukkan hologram rongga bumi yang jelas diketahui Nathan. Tujuannya adalah perlihatkan suatu sinyal energi besar yang terdapat di sana. Energi yang sama persis seperti yang dikeluarkan Godzilla saat menembakkan Atomic Blast atau Kamehameha. Walter yang percaya teori Nathan mengenai bumi berongga adalah lokasi asal muasal para Titan, mau Nathan menjadi pemandu mereka masuk ke sana untuk mendapatkan sumber energi tersebut agar bisa mengalahkan Godzilla. Ajakan mereka awalnya ditolak dengan 2 alasan. 1, dia bukan lagi bagian dari Monarch. Kedua, mustahil masuk ke rongga bumi karena mereka pernah mencobanya dulu. Akibat percobaan itu, kakak kandung Nathan harus tewas dalam ekspedisi yang diakibatkan pembalikan gravitasi. Saking kuatnya tekanan gravitasi yang terjadi dalam hitungan detik itu, para penjelajah sampai remuk seketika. Masalah pembalikan gravitasi itu bukan lagi masalah bagi Walter. Di Apex, mereka berhasil ciptakan kendaraan khusus rongga bumi yang diberi nama HEAV atau Hollow Earth Aerial Vehicle. Kendaraan udara khusus yang bisa menopang tekanan gravitasi di rongga bumi ini diyakini akan membuat perjalanan ke sana menjadi mungkin. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang bisa memimpin misi ini dan orang itu adalah Nathan Lin. Nathan mulai setuju agar bisa membantu umat manusia tapi mungkin hanya bisa dijalankan dengan satu ide gila. Ide itu adalah dengan memanfaatkan Titan lain untuk memandu mereka masuk di bumi berongga. Nathan percaya semua Titan punya memori genetik yang menghubungkan Titan dengan tempat asal mereka. Jadi Nathan butuh bantuan Elen dan Kong pastinya. Singkat cerita, Nathan datangi kubah penahanan Kong buat nemuin Elen yang ditemani Jia. Nathan ceritakan tujuannya menjadikan Kong sebagai aliansi buat masuki rongga bumi agar bisa menyelamatkan bumi dari ancaman Titan. Elen tentu keberatan dengan ide Nathan karena takut Godzilla bakal datangi Kong. Tapi mengingat kondisi kubah serta Kong yang makin hari makin beringas, Elen dengan berat hati menyetujui ide Nathan. Biarpun mendapat pertentangan dari Jia, Elen tidak ada solusi lain buat menahan Kong selamanya di kubah. Jadi berlayarlah mereka menuju pintu masuk rongga bumi dengan membawa serta Kong yang dibius dulu pastinya. Begitu bangun, Kong jelas bete karena tiba-tiba udah di tengah laut dengan kondisi dirantai. Lihat pemandangan itu, Nathan mulai panik karena punya ketakutan tersendiri sama monster Titan. Di tengah pembicaraan dengan Elen, Nathan dipanggil menuju dek untuk menemui anak Walter bernama Maya Simmons selaku pengawas dari Apex untuk proyek kali ini. Lihat wajah Kong yang gak bersahabat, Nathan was-was berjalan di dek sambil menyapa Maya. Lalu mereka berjalan menuju ruang pengawas kapal sembari dengarkan bacotan Maya.
Maya bilang mesin penggerak HIF setara dengan kekuatan listrik buat menyalakan kota Vegas selama seminggu. Dengar itu, Nathan pun pura-pura terkesan. Malamnya, di tengah hujan deras, Nathan menjelaskan jalur perjalanan menuju pintu masuk rongga bumi yang terletak di Antartika. Sedangkan perwira bernama Wilcox melapor pada Elaine kalau mereka udah pilih jalur di luar teritori Godzilla untuk menghindari bentrokan. Cara ini tidak sepenuhnya menjamin, karena para Titan bisa merasakan ancaman dengan cara sendiri. Dan kalau sampai Godzilla muncul, adu gelut antar mereka tentu tidak terhindarkan. Apalagi, Kong dikenal Titan yang ogah tunduk pada apapun. Pindah ke Jia yang terbangun akibat raungan Kong. Tanpa pedulikan hujan, Jia berjalan keluar menuju dek. Dengan santainya dia berjalan di bawah hujan buat tenangkan Kong yang lagi mengamuk. Sambil acungkan jari, Jia mengajak Kong buat ngetos. Pemandangan itu membuat kaget Maya yang langsung info ke semua orang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi di momen tersebut. Did the monkey just talk? Ternyata, selama ini Kong mengerti bahasa isyarat. Tapi dia hanya mau berkomunikasi sama Jia karena Kong gak percaya sama orang lain. Mungkin Kong ini punya masalah anxiety disorder. Korban broken home biasa gitu kan? Balik ke Medi, di tengah mendengar podcast dia mencari info mengenai Bernie. Medi dapat dua petunjuk, yakni daerah pecinan dan juga pemutih pakaian. Gak lama, sebuah mobil van muncul. Mobil van itu dikendarai sohibnya bernama Josh. Josh mencuri van kakaknya atas bujukan Medi untuk mencari sosok Bernie. Dengan gaya nyetir khas wanita barbar, Medi kendarai van menuju barat untuk mencari Bernie. Dalam van dia jelaskan ke Josh tentang pemutih adalah petunjuk buat nemuin Bernie. Bernie mandi menggunakan pemutih untuk mencegah teknologi pelacak organik. Tidaknya itu teori Bernie ya, jangan ditiru. Nggak jelas ini. Singkat waktu mereka tiba di daerah pecinan. Di sebuah toko, Medi tanya pada sang penjaga mengenai pemutih. Sang penjaga pikir mereka mau ikut tantangan internet menggunakan pemutih karena lagi marak terjadi. Gokilnya pemutih itu diminum, jadi si penjaga takut buat jual sembarangan. Medi to the point tanya orang yang suka beli pemutih dalam jumlah besar. Karena malas ladeni, si penjaga tawarkan permen buat ngusir mereka. Dengar permen, Josh keluarkan uang yang si penjaga pikir adalah uang sogokan agar buka mulut. Jadi dia pun menyebut nama Bernie dan bersedia kasih tahu alamatnya asalkan mereka mau beli ikan hidup di toko itu. Dan sejurus kemudian Medi dan Josh tiba di sebuah apartemen yang diyakini kediaman Bernie. Bukan disambut, Bernie ancam akan lapor polisi kalau mereka nggak mau pergi. Medi tentu nggak nyerah. Dia sebutkan tujuannya lah untuk membahas kaitan Godzilla dan Apex, diikuti kenalkan dirinya yang merupakan anak dari Mark dan Emma Russell. Dengar nama Russell, Bernie auto buka pintu dan siap membahas masalah Godzilla. Mereka pindah ke sebuah kafe untuk membahas, di mana Bernie dan Medi sama-sama percaya kalau serangan Godzilla tempo hari tidaklah acak, melainkan dipicu oleh sesuatu. Setelah 5 tahun membaur di Apex, Bernie merasa mendapat cukup bukti mengenai rencana Apex sembari pamerkan flash disk. Flash disk berisi data tentang pengiriman barang ke Hong Kong ditambah teknologi aneh yang dilihat sendiri. Pembicaraan dipotong Josh yang lihat ada sarung pistol berisi flash atau botol yang biasa diisi minuman keras gitulah. Flash itu adalah pemberian mendiang istrinya. Dan kalau isi flash itu diminum Bernie, itu artinya dia udah nyerah dengan kehidupan. Momen melo itu disudahi Medi dengan mengajak Bernie kerjasama buat memecahkan konspirasi besar ini. Tanpa menunggu lama, Bernie mengajak Medi pergi buat membuka tabir misteri serangan Godzilla ke Apex sebelum scene pindah ke tengah laut Tasman dengan adegan sarapan si Kong. Kemudian terlihat Elaine datangi Jia buat tanya kenapa Jia rahasiakan kalau Kong bisa komunikasi selama ini. Jia jelaskan itu adalah permintaan Kong sendiri karena nggak suka hidupnya direcokin manusia. Setelah itu dia samperin Nathan yang lagi mandangin foto almarhum kakaknya dulu. Di sini Elaine menjelaskan hubungan antara Jia dan Kong. Jia adalah anak dari suku Iwi yang terbunuh di Skull Island saat terjadi badai besar yang menyapu bersih suku pribumi di sana. Saat itulah Jia diselamatkan Kong sebelum diambil alih Elaine. Karena itu hingga saat ini Kong terus menjaga Jia. Kalau bukan karena Jia, mungkin kapal udah dibelah dua sama Kong.
Dengar itu, Nathan mendapat ide dengan memanfaatkan Jia buat memaksa Kong tunjukkan jalan menuju rongga bumi. Elaine gak setuju karena gimana pun Jia masih anak-anak dan gak perlu dilibatkan dalam proyek ini. Tiba-tiba Jia yang lagi di kamar merasakan sesuatu. Dengan menempelkan telapak ke dinding, dia bisa tahu akan adanya ancaman bahaya. Jadi dia segera lari menemui Elaine yang masih dibujuk Nathan. Karena cuma Jia satu-satunya yang Kong percaya. Demi dapatkan sumber energi yang bisa selamatkan dunia, Elaine harus mau meminta Jia membantu mereka. Di saat itulah alarm bahaya berbunyi, diikuti kemunculan Jia yang info kalau Godzilla sedang menuju ke kapal. Godzilla. Dengan panik mereka masuki ruang pengawas buat pastikan tidak masuki teritori Godzilla. Ini menjelaskan para Titan bisa merasakan ancaman meski dari jauh. Elaine sarankan buat lepaskan rantai penahan Kong, tapi ditolak Nathan karena takut Kong malah kabur. Elaine yakinkan kalau Kong perlu menjaga dirinya sendiri dan juga semua orang di kapal. Karena serangan dari kapal perang dan juga jet tempur gak bakal bisa menahan Godzilla sama sekali. Ini contohnya. Semua serangan udara maupun laut dilibas Godzilla. Dengan beringas dia berenang menuju Kong. Lihat itu, Elaine membawa Jia masuk ke ruang evakuasi ancaman. Sebab adu kungfu antar dua monster Titan ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Fight! Kapal terbalik dengan sekalian taman. Suasana kacau melanda semua orang. Elaine dan Jia terkurung dengan kondisi air yang penuhi ruangan. Sedangkan Kong jatuh ke laut dengan kondisi masih terikat rantai. Lihat keadaan Kong, Nathan segera coba untuk lepaskan rantai menahannya. Dia harus beradu cepat dengan Godzilla yang udah balik mengincar Kong. Dengan penuh usaha dan doa, Nathan berhasil melepas rantai Kong, tapi sayangnya Kong dirugikan karena harus bertarung di habitat Godzilla. Kong berhasil selamat dari terkaman Godzilla dan juga bisa membalikkan kapal ke posisi semula hingga selamat lain-lain. Lihat Godzilla masih berkeliaran, Kong yang tidak punya rasa takut ini mulai mencoba menantangnya dengan melompat ke kapal lain untuk mendekatinya sekaligus menjauhkan Godzilla menyerang kapal di mana dia berada. Sampai di tujuan, Kong ambil jet tempur sak pilotnya sekalian untuk melempar Godzilla. Merasa dikonfrontasi, Godzilla pun naik ke kapal buat beradu kungfu lagi. Baru juga naik, Godzilla dan Kong langsung jual beli pukulan. Bahkan Godzilla siap gunakan jurus andalan yang untungnya masih bisa digagalkan tembakan dari jet tempur. Momen itu bisa dimanfaatkan Kong untuk menjatuhkan Godzilla ke laut. Dari dalam laut inilah Godzilla tembakkan Kamehameha yang buat Kong gak ada pilihan selain lompat ke laut. Di dalam air jelas merugikan Kong. Tanpa ampun Godzilla menyerang lalu menyeretnya lebih dalam untuk membunuh Kong. Untungnya para manusia berhasil mengalihkan Godzilla dengan bom laut sehingga selamatlah Kong. Godzilla belum puas sebelum menang. Kong yang kecapean sebenarnya udah gak sanggup melawan. Lihat kondisi Kong, Nathan minta Wilcox untuk matikan semua mesin kapal di sekitar untuk membuat Godzilla merasa seakan-akan menang. Karena nggak ada cara lain, Wilcox ikutin kemauan Nathan. Setelah semua mesin mati, Godzilla pun puas dan merasa udah menang. Jadi dia memilih pergi dari sana sehingga ronde pertama ini dimenangi oleh Godzilla 1-0. You win. Biarpun si gemoy udah pergi, tapi gimana caranya sampai ke Antartika? Begitu mesin nyala pasti Godzilla balik lagi dong. Nathan dapat ide, kalau laut nggak bisa pakai transportasi udara. Sebelum kita lihat Kong jalan-jalan naik pesawat, kita ke trio detektif yang udah sampai di pabrik Apex. Begitu tiba mereka segera menuju area di mana Bernie lihat sebuah bola mata kinetik tempo hari. Tapi sesampainya di sana benda itu udah hilang. Berkat bantuan kru film, Maddie nemuin lift yang bawa mereka ke area sub level 33.
Sampai di bawah, mereka nemuin sebuah ruangan besar yang berfungsi sebagai tempat pengiriman kargo. Mereka bertiga pun berjalan memeriksa sekitar sampai akhirnya Medi lihat ada orang datang. Karena nggak ada tempat sembunyi, mereka masuk ke dalam sebuah pot yang di dalamnya berisi banyak embrio Skullcrawler, monster musuh utama di film Kong dulu atau monster kadal. Tak disangka, pintu pot ditutup dari luar dan mulai bergerak. Ternyata itu adalah sebuah monorel pengiriman milik Apex yang berjalan di jalur udara khusus bawah tanah. Mereka yang terkurung cuma bisa pasrah dibawa ke Hong Kong bersama monorel dengan kecepatan luar biasa tinggi. Oke, balik ke Kong yang asik tiduran sambil dibawa sekumpulan Apache menuju pintu masuk bumi Brongga di Antartika. Begitu diturunkan, Kong langsung terbangun. Kong yang lihat sekeliling cuma salju tentu auto bete, apalagi dia nggak bawa jaket. Setelah perhatikan sekitar, dia lihat Jia yang langsung Kong dekati. Jia dan Kong kini saling tatap, lalu Iren kasih aba-aba ke Jia buat kasih tahu Kong kalau dalam pintu menuju bumi Brongga itu ada rumahnya. Walau udah dibujuk, Kong sepertinya nggak percaya, jadi dia malah menjauh dari pintu. Nathan yang nggak mau perjalanan inisiasi minta Iren bilang ke Jia kalau mungkin ada ras Kong lain di dalam sana. Lebih baik mencoba segala cara daripada Kong harus mati di daerah salju. Iren yang nggak mau Kong mati pun setuju dan suruh Jia sampaikan apa yang Nathan bilang. Dia segera cerita ke Kong mengenai mungkin keluarganya ada di tempat yang akan mereka tuju. Kong yang udah bosan menjomblo karena nggak ada kera raksasa betina, mulai merasa ada harapan untuk beranak pinak di sana. Jadi dia masuki lorong yang langsung diikuti tim Nathan dengan Hiv. Mereka terus melacak dan mengikuti Kong berharap bisa masuk ke rongga bumi dengan panduannya. Gak jauh jalan, Kong terpeleset ke dalam sebuah lubang yang ternyata merupakan akses menuju rongga bumi. Inilah dia bumi Brongga alias bumi di dalam bumi. Masalah gravitasi yang ditakutkan Nathan benar-benar bisa diatasi Hiv, sehingga akhirnya mereka bisa menjelajah dunia baru ini tanpa masalah. Masih andalkan Kong sebagai tour guide, mereka terus ngekorin dari belakang hingga akhirnya sesuatu terjadi. Salah satu Hiv diserang oleh monster penghuni rongga bumi yang disebut Warbird. Kong yang berada di sana tentu nggak tinggal diam demi keselamatan Jia. Setelah bereskan seekor Warbird, muncul Warbird lain menantang Kong. Warbird menerjang maju menyerang tangan Kong sampai berhasil melilitkan ekornya untuk menahan Kong. Lalu dia tutupi muka Kong dengan sayapnya untuk membuatnya mati kehabisan napas. Kong yang terdesak itu mendapat bantuan dari Hiv tersisa. Begitu lepas dari lilitan, Kong langsung melakukan smackdown, dilanjutkan melipat-lipat Warbird hingga akhirnya Warbird tersebut menjadi makanan pertama Kong di bumi Brongga. Nyam-nyam. Perjalanan dilanjutkan dengan lewati habitat monster kepiting yang disantap seekor monster salamander. Kong terus jalan seakan tahu harus mengarah kemana. Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi Ilen dan tim. Mendaki gunung, lewati lembah, langit mengurai indah ke udara. Langkah Kong akhirnya terhenti di sebuah ujung lembah. Langit sekitaran lembah dipenuhi bebatuan yang melayang seakan tidak ada gravitasinya di sana. Kong iseng mendorong bebatuan hingga menabrak area lain dengan batu besar berbentuk tangan yang sedang menunjuk. Merasa ada jalan lain, Kong coba melompat ke atas dan berakhir melayang-layang untuk mencapai area lain. Area apa itu? Sebelum itu kita balik lagi ke trio gak penting yang tiba di Hong Kong. Mereka segera keluar begitu tiba. Eranya tempat ini gak ada penjaganya sama sekali. Dengan santai Bernie buka sebuah pintu yang tanpa ragu mereka masuki. Ruangan tersebut terlihat sangat besar dan luas. Bahkan teriakan Bernie bisa menggema di dalam. Ruangan yang mirip gudang raksasa ini berisi tengkorak dan jeroan misterius. Tiba-tiba terdengar suara alarm diikuti pesan informasi berupa akan adanya suatu demonstrasi. Lalu lampu menyala dan terlihat Walter di sebuah ruangan kontrol sedang mengawasi sesuatu. Kemudian seonggok benda naik ke permukaan ruangan. Benda tersebut tampaknya dikendalikan melalui satelit yang terhubung ke Ren sebagai pilot di sebuah kokpit. Gak lama, benda tersebut mulai bergerak dan terlihat teknologi rahasia Apex bernama Mecha Godzilla. Walter perintahkan melepaskan kandang nomor 10.
Isinya tak lain dan tak bukan adalah monster kadal versi besar. Dia penampakan moncong si monster, Bernie dan geng auto-ngibrid. Si kadal yang lepas pun langsung mengincar mereka. Monster yang dulu setengah mampus dikalahkan Kong ini dengan mudahnya dilibas Mechagodzilla. Ini dia buktinya. Sistem Mechagodzilla kehabisan sumber tenaga begitu menggunakan Atomic Blast-nya. Karena itulah mereka butuh sumber energi dari rongga bumi untuk menopang Mechagodzilla agar bisa digunakan tanpa takut kehabisan tenaga. Lihat Mechagodzilla, Medi kini tahu alasan Godzilla nyerang Apex. Godzilla bisa merasakan ancaman manusia untuk menggantikan monster Titan di bumi. Seperti yang dirasakannya sekarang. Akibat aktivasi Mechagodzilla tadi, Godzilla berbalik arah menuju Hong Kong karena merasakan bahaya. Gelagat Godzilla itu diketahui Monarch, karena itu Mark yang berusaha mencari Medi terpaksa harus bertolak ke Hong Kong untuk mencari tahu tujuan Godzilla. Kong dan lainnya sampai di sebuah gunung runcing yang diyakini adalah habitat Kong. Kong jalan menuju pintu dengan tanda telapak tangan di pintu. Awalnya kukira, wah teknologi pump scanning nih, rupanya didorong pakai tenaga manual. Tapi, selamat datang di kantor pusat asosiasi Kong di rongga bumi. Di dalam kosong melompong, namun Kong tetap jalan turuni tangga sampai menemukan sebuah kapak yang terbuat dari punuk dan tulang Godzilla. Itu artinya, Kong beneran berada di rumahnya sekarang. Dengan gagah sambil membawa kapak, Kong berjalan menuju singgasana layaknya raja untuk istirahat. Di saat itulah Hiv mendarat dan Nathan serta tim menjadi manusia pertama yang injakkan kaki di bumi berongga. Di langit-langit terdapat banyak monster lain yang kelihatan anteng-anteng aja, seakan tunduk pada Kong sang raja. Di fasilitas Apex Hong Kong, trio sotoy berusaha mencari jalan keluar. Mendadak Medi seperti mendapat bisikan goib untuk menuju arah lain. Karena wanita selalu benar, Josh dan Bernie terpaksa ikuti kemana perginya Medi. Ternyata bisikan goib tadi membawa Medi masuk ke ruangan berisi tengkorak salah satu kepala Ghidorah. Apex memprogram DNA-nya yang punya kekuatan telepati antar tiga kepalanya. Dengan kata lain, rangka kepala Mechagodzilla dibentuk dari kepala lain Ghidorah. Kepala Ghidorah dalam ruangan ini berfungsi sebagai server utama yang dikendalikan oleh Ren. Dengan menyatukan saraf layaknya pilot Jaeger di Pacific Rim, Ren mengambil alih pikiran Ghidorah untuk menggerakkan Mechagodzilla dengan teknologi yang disebut psionik. Karena dasarnya dalam musuh bebuyutan Godzilla, makanya Godzilla terus mengejar kemanapun Apex membawa Mechagodzilla. Setibanya di Hong Kong tanpa visa, Godzilla udah dalam mode tempur dan berjalan mengarah ke arah sumber ancaman. Di saat bersamaan, Mark tiba di lokasi dan langsung mendapat info dari sang resepsionis Hotel Continental, yaitu almarhum Lance Reddick alias Charon. Di rongga bumi, Maya berusaha mendeteksi sumber energi rongga bumi. Hal itu memicu kapak Kong bereaksi. Seakan tahu harus apa, Kong membawa kapak ke arah sebuah cetakan di lantai sesuai bentuk kapak. Lalu Kong tempelkan kapak ke cetakan tersebut sehingga terjadi reaksi layaknya wireless charging pada handphone. Sumber energi tersebut rupanya ditarik menggunakan tulang belulang Godzilla lalu menghisap sumber radiasi sebagai tenaga. Apa yang terjadi bisa dirasakan oleh Godzilla. Berhubung si gemoy lagi sibuk, dia main cepat dengan Kamehameha ke tanah hingga menembus rongga bumi. Berarti sumber energi yang menopang rongga bumi sudah ditemukan. Maya yang sadar akan hal itu langsung meluncurkan sebuah rover berbentuk laba-laba untuk mendeteksi dan mempelajari jenis energi. Aktivitas itu ditentang Elaine karena Maya nggak bisa seenaknya datang ke rumah Kong dan mengambil sesuatu sesukanya. Bagi Maya, teknologi udah diklaim milik Apex jadi dia bisa lakuin apapun yang dia mau. Rover tersebut ambil secuil sumber energi untuk dijadikan sampel data yang dikirimkan kepada Walter. Nantinya, Walter akan merekayasa energi serupa untuk dijadikan sumber energi bagi Mechagodzilla. Sedangkan Maya dengan sembrononya mengancam Elaine, Nathan, dan Jia tanpa dia ingat kalau bodyguard Jia ada di sana. Tapi kekacauan itu berubah jadi kekacauan lain karena gempa yang dihasilkan akibat Kamehameha Godzilla. Maya yang udah dapat sumber energi itu pun bersiap kabur secepatnya. Sedangkan Walter minta Ren segera jalan ke Mechagodzilla. Ren menolak karena energi belum diuji coba. Namun Walter cuek dan minta Ren patuh pada perintahnya tanpa peduli konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Maya sendiri berusaha kabur dari serangan monster burung. Satu persatu pengawalnya disikat para monster tapi dia masih bisa masuk ke dalam hive dan bersiap lepas landas. Rombongan Nathan juga menuju hive lain. Belum juga masuk si pengawal diembat monster. Bukan seekor namun dua. Monster yang mirip burung kuko ini berebut si pengawal. Monster yang gak kebagian jatah mulai mengalihkan target ke Jia. Dengan jeniusnya, Nathan coba melawan dengan andalkan sebuah batu yang tentu cuma geli-geli. Saat si monster bersiap menerkam, lagi-lagi Kamehameha nyasar Godzilla menyelamatkan manusia.
Lewat lubang hasil Kamehameha, Godzilla dan Kong saling menantang satu sama lain. Semua harus ditunda dulu akibat ruangan mulai runtuh. Mai yang coba memanfaatkan lubang tadi buat kabur malah ditangkap oleh Kong. Dan auto penyetlah dia. Kong yang marah, markas asosiasinya runtuh pun mengambil kapak dan melompat ke lubang untuk buat perhitungan dengan Godzilla. Begitu juga Nathan, Elaine, dan Jia yang ikut pergi karena nggak enak di rumah tanpa tuan rumah. Saat Maddie and the gang tak gimana caranya tiba di sebuah ruangan dengan kaca besar dan komputer server. Lagi asik mantau, keberadaan mereka ketahuan seorang tante-tante berwajah bengis. Jelas ini adalah masalah bagi trio kopla ini yang didatangi 2 penjaga dengan senjata berat. Tanpa ragu mereka pecahkan kaca untuk meringkus si trio imigran gelap. Di tempat lain, Kong tiba di Hong Kong. Bukan untuk tamasya, melainkan melanjutkan ronde 2 pertarungannya dengan Godzilla. Setelah saling tatap dan pamer otot, ronde kedua pertarungan Godzilla dan Kong pun dimulai. Terjangan Kong dengan kapak bisa dihindari Godzilla yang lanjut menyupang leher si kera. Saat akan tembakan Atomic Blast, Kong bisa menggagalkan usahanya itu. Bukan sekali, Kong gagalkan 2 kali dan diteruskan menyerang menceleng buta lawannya hingga tersungkur. Godzilla bangkit dan bersiap Kamehameha namun lagi-lagi gagal. Di percobaan keempat, Godzilla berhasil tapi kali ini Kong bisa menahan hantaman energi itu dengan kapaknya. Gak cuma menahan, kapak bahkan terisi oleh sumber tenaga Godzilla. Lalu Kong jatuh akibat diterjang Godzilla. Di momen itu dia tancapkan kapak yang melukai kaki Godzilla. Serangan Kong itu buat Godzilla makin beringas hingga menghabisi Kong dengan Kamehameha. Dan Kong sendiri harus berusaha keras menghindar dari serangan Godzilla. Nathan dan lainnya tiba di Hong Kong juga. Mereka langsung disambut adegan ekstrim pertarungan 2 monster Titan. Dengan susah payah dan bertaruh nyawa, Nathan berusaha menghindari kedua monster tersebut. Kong sendiri udah muak sama serangan Godzilla. Dia cabut helipad dari atap gedung untuk dijadikan tameng. You win. Dengan serangan itu, bisa dikatakan ronde 2 ini dimenangkan Kong. Skor 1-1. Godzilla masih bisa bangkit untuk memulai ronde 3. Kong yang udah antisipasi bersiap di puncak gedung dengan membawa tower crane. Begitu Godzilla mendekat, dia lempar sebagai pengalihan sekaligus memulai ronde ketiga mereka. Kong terus gelantungan di pundak Godzilla untuk menyerangnya. Yang dia nggak tahu, Godzilla adalah ahli judo, jadi sekali banting Kong auto terkapar. Dengan ganas Godzilla menyerang Kong hingga menyeret tangannya untuk dibanting sampai ke seleo. Momen itu Godzilla manfaatkan betul untuk menghabisi lawannya. Dia terus menekan Kong tanpa memberi kesempatan menarik napas. Dan akhirnya Kong yang udah nggak berkutik harus terpojok di bawah kaki Godzilla. Di mana adegan ini seperti reka ulang adegan sebuah film konyol pada masanya. Marta matamu. Skor 2-1 untuk kemenangan Godzilla atas Kong. Dan kekalahan Kong ini disaksikan langsung oleh Jia. Mari kita cek keadaan trio kopla. Mereka dibawa menghadap Walter yang mengira mereka adalah aktivis Greenpeace. Tapi begitu lihat Maddie, dia sadar kalau itu adalah Putri Mark, sang direktur Monarch. Tujuan membangun Mecha Godzilla adalah untuk memastikan kalau manusia tetap berada di puncak predator sebagai alfa. Karena itu dia minta Ren jalankan Mecha Godzilla buat membunuh Godzilla. Namun pada saat sumber energi bumi berongga ditransfer ke Mecha Godzilla, sesuatu terjadi. Sistem saraf gagal karena diambil alih oleh kesadaran Ghidorah. Sehingga Mecha Godzilla sekarang dikendalikan sepenuhnya oleh Ghidorah. Walter yang gak sadar akan kejadian itu harus menjadi korban amukan saat lagi asik berpidato, sedangkan Ren mengalami stroke. Gak tahu masih hidup atau udah koid itu. Mecha Godzilla keluar dari sarangnya untuk membalas kekalahan Ghidorah dulu. Setelah pamerkan Kamehameha merah miliknya, dia siap menantang Godzilla. Godzilla yang baru selesai adu kungfu dengan Kong pun harus meladeni si robot mengandalkan sisa tenaganya. Mecha Godzilla yang dirancang sesuai bentuk Godzilla pun jelas di atas angin. Terbukti Godzilla cuma jadi sansak baginya. Maddie yang tahu Mecha Godzilla dikendalikan Ghidorah merasa harus memberitahu Mark. Pilihan lain menurut Josh adalah dengan memecahkan kata sandi server untuk mematikan sistem Ghidorah. Opsi lain adalah dengan bangunkan Kong untuk membantu Godzilla, di mana sang raja lagi disiksa oleh Mecha Godzilla tanpa perlawanan berarti. Jia yang berada di dekat Kong bisa merasakan detak jantung pelindungnya semakin melemah.
Elen yang tahu hanya pasrah karena nggak ada alat pemicu jantung yang bisa dipakai untuk memompa jantung si Titan raksasa itu. Tidak menurut Nathan. Teringat kata-kata Maya tentang tenaga HIV yang bisa hidupkan Vega selama seminggu, Nathan mau coba manfaatkan buat memicu jantung Kong. Cara tersebut patut dicoba sebelum Godzilla habis dihajar Mechagodzilla. Belum lagi, kata sandi yang dicoba Josh juga terus gagal. Di saat bersamaan, Medi menghubungi Mark untuk kasih tahu posisinya, namun sinyal di Hong Kong tampaknya tidak terlalu bagus sehingga sambungan terputus. Balik ke Nathan yang lagi modifikasi HIV. Begitu berhasil aktifkan sumber energi utama, dia minta Elen dan Jia menjauh. Sedangkan dirinya akan mendaratkan HIV ke dada Kong untuk diledakkan. Setelah sedikit adegan melo gak penting, rencana tersebut mulai Nathan jalankan. Di sisi Godzilla, dia beradu Kamehameha dengan Mechagodzilla dan hasilnya pun jelas dia kalah telak. Nathan sendiri mendarat di dada Kong di momen terkaparnya Godzilla. Tanpa buang waktu, dinyalakan sistem self-explode kemudian berlari menjauh. Dan hasilnya... cara Nathan berhasil. Dia segera datangi Kong dan menjelaskan keadaan bahwa Godzilla bukanlah musuhnya melainkan si robot kampret itu. Kong tentu ogah bantuin monster yang udah ngalahin dia, tapi lihat air mata buaya Jia, Kong pun bersedia membantu. Diawali dengan mengkretek abal-abal lengannya, Kong siap masuki arena perang. Kong muncul di saat yang tepat buat selamatkan Godzilla. Godzilla yang tahu Kong di pihaknya pun terharu. Aksi keroyokan dua monster Titan ini pun akhirnya berlangsung. Walau sempat unggul karena 2 lawan 1, Mechagodzilla tetap lebih unggul dibanding lawannya. Saat Godzilla ladeni Mechagodzilla, Kong melihat kapak geni 212-nya. Waktu Godzilla bakal dibor pakai ekor mekaniknya, Kong kembali muncul menolong dengan kapak. Sempat unggul, Kong kembali terpojok dan bersiap dibor dengan ekor. Di sisi lain, Josh yang terlalu sering salah password membuat sistem terkunci. Bernie yang merasa udah nggak ada harapan bersiap meminum dari flashnya. Di flash itu, Josh rebut dan dipakai menyerang komputer hingga konslet. Berkat itulah Mechagodzilla sempat mengalami malfungsi sesaat. Momen itu coba dimanfaatkan Kong, tapi sistem Mechagodzilla kembali pulih. Godzilla yang lihat Kong terpojok pun memberi bantuan dengan mengisi tenaga pada kapaknya. Dengan kombinasi kedua monster Titan itu, akhirnya Kong berhasil memutilasi si robot kampret. Finish him. Fatality. Selesai sudah pertarungan dua monster versus satu robot ini. Nathan yang sempat pingsan pun kembali bersatu sama Elen dan Jia. Sedangkan Mark yang berada di kota dipertemukan kembali dengan putrinya serta Josh dan Bernie. Di tengah sukacita itu, semua orang dikagetkan lagi oleh raungan Godzilla. Begitupun Kong yang beranjak berdiri. Apakah Godzilla belum puas? Lihat Godzilla, Kong seakan bilang, kan aku udah bantuin tadi, udahlah. Tanpa bereaksi apapun, Godzilla hanya menatap kapak yang terbuat dari kerangka spesiesnya. Ngerti maksud Godzilla, Kong pun melepas kapak sebagai tanda gencatan senjata. Setelah itu, Godzilla pun berlalu pergi meninggalkan Kong sambil ingatkan kalau dia masihlah alfanya para monster. Di akhir adegan, Jia bersama Nathan dan Elen lagi berada di suatu hutan. Tempat itu berada di bumi Brongga yang menjadi stasiun pengawasan Kong. Daripada kedua monster itu kembali adu kungfu, lebih baik mereka dipisahkan. Yang satu adalah raja di bumi atas, yang satu lagi menjadi raja di bumi Brongga. Tamat. Hai semua. Sebulan lebih nggak upload karena ada sedikit masalah teknis. Belum selesai sepenuhnya sih, tapi mudah-mudahan bisa rutin upload film lagi. Ya, Godzilla vs Kong ini sekaligus menutup Monsterverse paling akhir di 2021. Tahun ini bakal keluar sequelnya yaitu Godzilla X Kong The New Empire. X artinya duet antara Godzilla dan Kong. Kalau aku prediksi alur Monsterverse nih ya, lama-lama jadi Avenger versi monster. Nanti ada Godzilla, Kong, Mothra, dan lain-lain lah jadi bersatu gitulah. Nonton trailernya keren parah sih. Muncul spesies kera lain selain Kong. Sejauh ini mungkin kita sama-sama tahu musuhnya adalah Titan kera merah bernama Scar. Terus si Godzilla juga ngalamin evolusi. Kamehamehanya bukan biru lagi tapi pink. Terus kalau diperhatikan lebih ramping dia. Kayaknya diet aku panggil gemoy terus. Sejauh ini sih cuma itu yang aku tahu. Karena aku nggak pernah nyari data-datanya juga sih, biar penasaran aja. Selain itu ada juga TV series Monarch The Legacy of Monster di Netflix.
Aku udah nonton sih dan lumayan menjelaskan beberapa detail, cuman nggak tahu mau dialurin apa enggak. Takutnya pada nggak suka, soalnya banyak bacot daripada aksi. Kalian kan suka lihat yang action gitu kan, yang gebuk-gebukan sana sini, banting-bantingan smackdown. Kayak gitulah. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa rutin upload. Aku mau beresin Jurassic World soalnya. Terus aku juga punya beberapa film-film lawas yang mau aku alurin. Kebanyakan tentang buaya sih, tapi zaman-zaman dulu banget filmnya, tahun 80-an, 90-an gitu. Tunggu aja ya. Thank you for watching and see you soon.